Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saudara, jumpa lagi dalam Berita Aceh bersama saya Adila Haryatul. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Pengelola sekolah di Kabupaten Aceh Tenggara diingatkan waspada perundungan yang kerap terjadi di lembaga pendidikan. Sejumlah warga menjual emas untuk mendapatkan uang guna membeli perlengkapan sekolah anak-anak. Aktor Reza Rahadian mengagumi pesona alam dataran tinggi Gayo saat terlibat dalam syuting film Black Coffee. Hari pertama sekolah tahun ajaran baru 2025-2026 kali ini ada yang berbeda. Para siswa diantar orang tua atau wali langsung ke sekolah sebagai tanggung jawab keluarga. Puluhan orang tua wali murid di Kabupaten Nagan Raya antusias mengantarkan anak-anak mereka ke sekolah untuk mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Fenomena ini sebagai tindak lanjut imbauan Gubernur Aceh yang meminta para orang tua atau wali mengantarkan anak-anak mereka. Kehadiran para orang tua murid ke sekolah merupakan pemandangan rutin saat hari pertama siswa masuk sekolah. Namun kali ini para orang tua lebih bersemangat seperti terlihat di SDN Ujung Fatihah. Pengelola sekolah mengharuskan wali murid mendampingi anak-anaknya selama masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Persiapkan ada serah terima siswa, juga sembilan upacara dan serah terima perlengkapan MPLS pada anak-anak dan kegiatan-kegiatan lain yang sudah disusun oleh guru-guru di kelas. Harapan kami nanti semoga anak-anak yang sudah belajar di sini kedepannya nanti bisa menjadi lulusan terbaik di Nagan Raya ini, mungkin bisa melanjutkan jenjang yang lebih. Untuk tahun ajaran baru kali ini sebanyak 70 siswa terdaftar sebagai murid baru di sekolah tersebut. Para murid baru diharapkan agar belajar sungguh-sungguh dan patuh pada peraturan sekolah. Basriadi melaporkan dari Nagan Raya. Hari pertama masuk sekolah menjadi sesuatu yang baru bagi pelajar dan pemerintah daerah. Keceriaan dan kebahagiaan tercermin dari para siswa yang berhasil masuk sekolah baru. Demikian orang tua atau wali. Aktivitas hari pertama sekolah juga terasa di SD Negeri 1 Kutacane pada Senin ini. Sekolah yang berada di Desa Pulonas, Kecamatan Babu Salam, menjadi perhatian pengelola pendidikan termasuk Pemkab Aceh Tenggara. Namun, kondisi di sekolah tidak selamanya mulus dan gembira sebagaimana siswa baru masuk sekolah. Sejumlah kekhawatiran masih menggelayut para orang tua termasuk Pemkab Aceh Tenggara. Bupati Aceh Tenggara Muhammad Salim Fahri memimpin apel hari pertama untuk menekankan tidak ada perundungan terutama terhadap siswa baru. Perundungan biasanya terjadi pada masa pengenalan lingkungan sekolah. Tadi sudah berdiskusi dengan orang tua murid, dengan siswa-siswa menambah semangat agar program ini dilakukan sesuai dengan aturannya. Dan kita berharap kepada pihak guru tidak ada pelonco-pelonco yang dilakukan terhadap siswa-siswi yang baru masuk. Sementara wali murid berharap agar pihak sekolah melakukan pengawasan dan pembinaan. Langkah ini dianggap perlu agar tidak terjadi perundungan siswa. Pak, ini kan sering terjadi bullying di sekolah nih. Apa harapannya bagi sekolah sendiri ini?
Ya, harapan saya ya sebagai kepala sekolah atau khususnya guru, bagaimana untuk mengimbau atau mengantisipasi agar tidak terjadinya bullying, karena bully itu sangat sakit dirasakan oleh siswa. Perundungan kerap menghantui siswa baru dan orang tuanya. Biasanya tindakan ini terjadi pada masa pengenalan sekolah. Maimunzir melaporkan dari Aceh Tenggara. Zaman kebodohan ke zaman berilmu pengetahuan seperti saat Tragedi tenggelamnya kapal Tunu Pratama Jaya di Selat Bali mendorong otoritas pelabuhan memperketat pengawasan calon penumpang. Pengawasan untuk memastikan penumpang naik ke kapal sesuai manifest agar tidak terjadi sesuatu. Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Ulele Banda Aceh juga memperketat pengawasan calon penumpang. Manifest bukan sekadar formalitas, tetapi bentuk perlindungan karena semua penumpang secara otomatis diasuransikan. UPTD Pelabuhan bekerja sama dengan berbagai pihak seperti KPPP, KSOP, ASDP, dan BPTD untuk menjaga keselamatan pelayaran. Upaya ini bisa terintegrasi dan berjalan efektif. Kita coba memantau, melihat proses loading penyeberangan ke Sabang. Yang kita berharap tingkat tanggung jawab kita semua terhadap pengawasan keselamatan. Yang kedua, tingkat kesadaran masyarakat untuk selalu memproteksi diri dengan tercatat dalam manifest, beli tiket, apalagi tiketnya nggak mahal, ke Sabang itu nggak mahal, tapi kalau tercatat begitu ada kejadian, mereka akan diasuransikan. Sementara itu, KSOP Malahayati terus mengevaluasi untuk meningkatkan pengawasan. Salah satu langkah adalah mensterilkan area pintu keberangkatan dan memastikan penumpang memiliki tiket dan terdaftar dalam manifest. Kita mungkin selama proses embarkasi ini kita melihat ada beberapa yang perlu kita perbaiki. Contohnya mungkin gate perlu kita sterilkan terkait dengan masuknya penumpang. Jadi penumpang kalau masuk kita lihat kan semraut nih. Nanti kita mau pasang di situ, di gate situ. Gate kedatangan Pak ya? Gate ini masuk ke dalam Pak. Keberangkatan. Warga Aceh sendiri pernah mengalami musibah serupa pada tahun 1996 yang menimpa KMP Gurita. Insiden ini menewaskan ratusan penumpang dan melenyapkan sejumlah harta benda. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. Sejumlah ibu rumah tangga IRT mulai menyerbu toko emas untuk menjual emas mereka. Kebutuhan biaya sekolah mendorong para IRT menjual kembali emasnya. Para ibu rumah tangga di kota Banda Aceh harus menjual perhiasan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sekolah anak-anak mereka. Dari hasil jual emas, seragam hingga alat dan buku tulis akan terpenuhi. Perhiasan logam mulia yang dijual sekadar untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Sisanya tetap disimpan untuk kebutuhan yang lain. Meski harga emas sedang turun hingga Rp30.000 per gram, warga yang menjual emas lebih tinggi daripada yang membelinya. Jadi harga emas kita lihat ini dari akhir bulan lalu, akhir bulan Juni ya, 2025 ada mengalami penurunan berkisar 100.000 per mayang. Dari sebelumnya 5.700.000 belum termasuk ongkos pembuatan, hari ini 5.600.000 belum termasuk ongkos pembuatan. Jadi kalau untuk daya beli masyarakat dalam beberapa hari, 1 minggu terakhir Pak, padahal harga emasnya turun, tapi masyarakat banyak menjual, 70% menjual, 30% membeli. Kalau kita lihat alasan-alasan masyarakat, banyak yang masuk anak sekolah kan. Berarti faktor pendidikan juga menjadi pengaruh ya orang menjual emas ya Bang ya? Ya, betul. Harga emas di sejumlah toko emas di Banda Aceh masih Rp5.700.000 per mayam atau setara 3,3 gram.
Marga ini belum upah jasa yang bisa mencapai Rp200.000 per mayam. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh.